Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-112 kali ini, kita sudah meninggalkan bentuk pasif. Ya, pasifnya sudah tuntas pada video ke-111. Nah, pada video ke-112 kali ini kita akan membicarakan tentang participle, tapi tingkat lanjutan. Participle, kok nggak pernah dengar ya? Jarang. Teman-teman, orang jarang mendengar participle itu. Padahal teman-teman ini sudah sering memakai participle. Cuma nggak merasa kalau itu namanya participle. Participle itu apa sih? Participle itu sebetulnya supaya gampang. Kata sifat, adjektif, atau kata keadaan. Loh, kenapa nggak pakai adjektif aja? Loh, memang participle itu sama dengan adjektif. Bedanya apa? Kalau adjektif, kata sifat biasa itu yang umum. Misalnya beautiful, lawannya ugly, clever, lawannya stupid, ya, rich, kaya, lawannya poor, miskin, ya, far, jauh, dekat, near. Itu kata sifat biasa. Nah, kalau participle, ini kata sifat berasal dari kata kerja. Sebetulnya kalau teman-teman masih ingat, itu ada di video ke-39 dan 40. Ada participle ke-1, yang video ke-39, dan ke-40 participle kedua. Kok lupa ya? Loh, sebenarnya namanya mungkin lupa. Tapi kalau participle, teman-teman pasti sering pakai. Ayo, siapa di antara teman-teman yang nggak pernah memakai kata boring? Nah, ya toh? Boring. Sedikit-sedikit, ya po, pergilah kita, mau boring. Nah, cuma sayangnya apa? Kita ini bisa ngomong, tapi artinya ngawur. Ayo, boring itu diartikan apa? Kalau teman-teman tanya, dari 10 orang, 9 orang pasti bilang boring itu bosan. Ya enggak? Iya loh, memang kan iya. Enggak, teman-teman. Ya, boring. Nah, ciri-cirinya participle itu mesti ada ing-nya. Boring, disappointing, ya, disgusting, satisfying, stressing. Oh, yang ing-ing itu namanya participle. Correct. Ayo, interesting. Sering kan? Ya. Nah, oh, jadi boring itu artinya apa? Membosankan. Ya, jadi participle itu ada dua, teman-teman, ya. Yang ing, ya, yang ini semua asalnya dari kata kerja, ya. Jadi boring dari kata kerja itu bore. Lampaunya tambah d, bore, bored, bored. Nah, kalau bentuk ketiga itu juga dipakai sebagai participle. Cuma artinya tidak pakai me dan kan. Jadi kalau boring, membosankan, bored tulisannya bored gitu loh, ya. Bored itu baru bosan. Jadi kalau orang bilang I'm boring, itu keliru besar loh, teman-teman, ya. Kalau bicara sama orang bulenya bingung. I'm boring itu berarti saya membosankan, ya. Padahal maksudnya bilang saya bosan, harus bilang I am bored. Loh, ada bored loh. Ayo, kalau bilang tired ada nggak? Capek. Tired sering, kalau tired sering, kalau tiring nggak pernah. Lah, teman-teman, agar tahu ya, ternyata participle itu penting dan sering dipakai. Jadi tiring itu ada ya? Ada. Tiring itu kan memang artinya melelahkan, ya. Oh, jadi kalau ada mekan itu pasti bentuk ing. Disappointing, mengecewakan. Kalau disappointed, kecewa. Yes. Stressing, menyetreskan. Nah, kalau stress tulisannya pakai id loh, teman-teman, ya. Lah ini loh, orang-orang sering anggap stress tulisannya tidak pakai id, keliru. Kalau stres tidak pakai id itu namanya penyakit berupa tekanan batin atau tekanan jiwa. Tapi kalau bilang kamu stres ya, you are stressed, pakai id loh, teman-teman. Loh, berarti stressing ada, ya. Nah, itu namanya participle. This problem is very stressing, ya. Jadi masalah ini sangat menyetreskan, ya. Nah, jadi teman-teman kalau dengan participle jangan bingung, teman-teman, ya. Oh, jadi participle itu gampang ya. Oh, sering dipakai, ya. Jadi lagi kalau ing itu mesti participle atau V3, tired itu participle. Nah, semoga Yonggi English School akan menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan atau memperdalam yang sudah dipikirkan. Nah, untuk itu jangan lupa teman-teman selalu subscribe, aktifkan lonceng, like dan share ke teman lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan atau bertanya lagi kepada saya di bagian komen.
atau ingin lebih cepat, bisa langsung kontak saya di WA saya 0816545252. Teman-teman, participle kali ini bukan sulit ya, cuma ini tingkat lanjutan, tingkat lebih lanjut. Sulit apa enggak? Kita buktikan. Tidak akan sulit. Teman-teman ikuti, get ready. We will talk about participle tingkat lanjutan. Video ke-112, yaitu kita bicara tentang participle tingkat lanjut. Ya, yang pertama. Ada kedua ya, yes. Nanti penutupnya cuma 2 teman-teman ya. Oh, jadi participle nih kok nggak pernah dengar ya? Jarang orang dengan participle. Padahal sekali lagi participle sangat sering dipakai. Cuma kita nggak menyadari bahwa participle itu adalah kata sifat. Ya, nah ini teman-teman agar lebih tahu lagi ya. Nah, kita lihat. Kalau diartikan, participle itu partisip. Tapi bingung kan? Partisip itu apa sih? Ya, nah ini loh. Gampang-gampangannya participle itu teman-teman lebih enak lihat ini ya. Kata sifat bentuk ing, gampang toh? Oh, jadi kalau bukan ing bukan participle ya? Bukan. Ya, jadi kalau dia bilang beautiful itu participle, bukan. Beautiful itu kata sifat biasa. Ya. Oh, tapi kalau disappointing, nah itu baru kata sifat berasal dari kata kerja. Namanya ini, kata sifat bentuk ing, ya. Ini adalah sebagai lanjutan dari video ke-39 dan 40. Ya, kalau teman-teman mau lebih mengerti participle yang dasar itu, lihat di video ke-39 dan 40. Tapi ini pun dasarnya sama loh, ya. Yaitu ini teman-teman agar tahu, participle adalah kata sifat. Sekali lagi ya, kata sifat. Adjektif, yes. Kata keadaan, yes, sama. Sifat dengan keadaan itu sama teman-teman, ya. Participle adalah kata sifat yang berasal dari kata kerja bentuk ing. Nah, ini sudah tegas ya teman-teman ya. Oh, jadi asalnya kata kerja, betul, tapi harus bentuk ing loh, ya. Nah, ini atau kata kerja bentuk ing yang digunakan sebagai kata sifat atau adjektif. Loh, pada bentuk ing itu kan sedang ya. Oh, banyak teman-teman ya. Ing ini kelihatannya gampang tapi banyak teman-teman ya. Nah ini teman-teman agar tahu ya, nanti agar tahu bahwa ing ini ada bentuk sedang, ada gerund. Ingat nggak gerund? Kalau gerund kata benda ya. Lah terus yang ing ini namanya kata sifat ya. Jadi ing itu banyak, ini kita lihat teman-teman ya. Karena berfungsi sebagai kata sifat, participle tadi loh ya, kata sifat, maka participle selalu menerangkan kata benda. Ya dong, ya. Good pasti menerangkan benda, good man. Ya, beautiful girl, ya pasti menerangkan benda. Ya, participle juga, ya. Nah, ini agar tahu lagi teman-teman bahwa participle tadi menerangkan kata benda atau bisa juga menerangkan suatu kalimat, participle. Kalau adjektif biasa tidak bisa, ya. Dia hanya bisa menerangkan kata benda, tapi kalau menerangkan kalimat tidak bisa. Yang bisa menerangkan kalimat itu hanya participle, ini kata sifat yang berasal dari kata kerja, ya. Dan walaupun sama-sama dalam bentuk ing, ya, participle sekali lagi kata sifat, ya, sangat berbeda dengan gerund. Ingat, gerund ini kata benda, ya, jangan lupa bentuk ing selalu bentuk ing ya. Cuma dia gerund kata benda atau continuous form, bentuk sedang lah itu loh. Jadi ing ini yang paling sering dipakai ini kata sifat, bentuk sedang dan kata benda ya. Nah, kita lihat teman-teman, bedakan pemakaian bentuk-bentuk ing dalam kalimat di bawah ini ya. Nah, ini saya lebih terangkan, jelaskan agar teman-teman tahu bahwa contoh ke-1, the boring story will make everybody sleepy. Ini sebagai participle atau kata sifat. Kenapa? Karena dia menerangkan benda. The boring story, nah jadi cerita yang membosankan itu, oh bukan bosan ya, bukan loh ya, tegaskan lagi, ada ing itu pasti kata dasar kan, membosankan, menyenangkan, memuaskan, mengecewakan, menyetreskan, mesti ada dan kan. Ya, ini
membosankan. Ya, nah jadi cerita yang membosankan itu akan membuat setiap orang ngantuk. Nah, sekali lagi ini sebagai participle kata sifat karena menerangkan kata benda, yaitu story. Tadi saya bilang boring ini menerangkan story. Ya, oh jadi yang ing ini kalau diganti yang lainnya, good story boleh, ya, bad story boleh. Oh, jadi ing ini kata sifat juga sama dengan good, bad, ya. Nah, cuma ini menerangkan kata benda. Tapi kalau menerangkan kalimat tidak bisa, teman-teman. Kita lihat contoh kedua. Feeling very hungry, the wanderer ate up all the food. Nah, ya, artinya kita lihat merasa sangat lapar. Nah, siapa yang merasa sangat lapar? Yaitu si pengembara. Wander ini mengembara, wanderer pengembara. Si pengembara itu memakan habis semua makanan itu. Ya, ini sekali lagi sebagai participle atau kata sifat karena menerangkan suatu kalimat yaitu the wanderer ate up all the food. Nah, menerangkan pengembara itu memakan habis semua makanan itu. Nah, ini loh, bagusnya kalau kita pakai participle yang ing tadi itu bisa menerangkan kalimat. Kalau kata sifat biasa tidak bisa, cuma misalnya good, the wanderer tidak bisa, tidak ada kalimat gitu, ya. Nah, tapi ini feeling very hungry. Nah, jadi participle ini bisa berfungsi seperti sebagai alasan, ya, sebab. Nah, jadi apa sebab si pengembara itu memakan habis semua makanan itu? Nah, karena dia merasa sangat lapar. Jadi feeling very hungry ini menerangkan kalimat, tapi sebenarnya yang diterangkan itu cuma subjeknya, yaitu kata benda juga sebenarnya, ya. Oh, jadi yang ing kata sifat berasal dari kata kerja namanya participle ini bagus, ya, membuat kalimatnya jadi indah, ya. Nah, coba kita pakai because the wanderer feels very hungry, itu kalimat biasa, nggak seni, teman-teman, ya. Kalau ini kan seni, ya. Feeling very hungry, oh tiba-tiba ing dia, iya, tapi dia tetap menerangkan kalimat yang diambil subjeknya yang juga kata benda, ya. Ini participle. Kita lihat contoh ketiga. Smoking is an enjoyable danger. Betul? Merokok adalah bahaya yang bisa dinikmati. Tanya pada perokok, lebih baik nggak makan asal ngerokok, ya. Nah, smoking ini menerangkan mana? Oh, tidak menerangkan mana-mana karena smoking memang berdiri sebagai subjek, namanya gerund sebagai subjek, ya, sama dengan kita bilang speaking is easy. Nah, itu loh, permulaan kalimat pakai ing itu namanya gerund, ya. Jadi gerund ini berdiri sendiri sebagai subjek, ya. Jadi merokok adalah bahaya yang bisa dinikmati sebagai gerund atau kata benda yang berfungsi sebagai pokok kalimat subjek, ya. Keempat, the pleasant waitress is waiting on other guests, ya. Nah, ini waitress ini pelayan restoran perempuan. Pleasant itu menyenangkan, teman, ya. Pleasing boleh, the pleasing waitress boleh, ya. Kalau pleasing itu participle, kalau di adjektif biasa, ya. Jadi pelayan perempuan yang menyenangkan itu sedang melayani. Iya, tadi tak pikir waiting kok tidak for, ya. Kalau waiting for menunggu. Oh, jadi waiting on tuh bukan menunggu tapi melayani. Sama dengan serve, sama dengan is serving, ya, sedang melayani tamu-tamu lainnya, ya. Pakai ing, pakai to be, panci sama tutup itu bentuk sedang, ya. Sebagai continuous form, yaitu bentuk sedang yang selalu didahului to be. Ibarat panci dengan tutupnya. Masih ingat kan, teman-teman? Pancinya bentuk ing, tutupnya to be, itu gandeng, ya. Jangan sampai pakai ing tidak pakai to be, tidak ada, teman-teman. Nah, dengan demikian, ya, jelaslah bahwa fungsi dari tiap-tiap kalimat tersebut di atas sangat berbeda, ya, walaupun semuanya memakai bentuk ing, ya. Contoh ke-1 dan kedua participle, ingat, ya, contoh ke-1 dan kedua. Nah, tadi ini boring story, boring menerangkan story participle, feeling very hungry, feeling menerangkan
kata benda juga sih, ini sebagai subjek ya dari suatu kalimat. Participle yang smoking ini jaren ya sebagai subjek, yang ini bentuk sedang, is waiting on ya, jelas ya. Nah jadi walaupun semuanya pakai bentuk ing, tapi jelas bahwa fungsinya dari tiap-tiap kalimat tersebut di atas sangat berbeda ya. Ada bentuk, ada kata sifat, ada kata benda, ada bentuk ing. Ada dua macam pemakaian participle ya. Satu, menerangkan tentang kata benda. Dari tadi saya sebutkan participle itu kata sifat, jadi selalu menerangkan kata benda. Jadi teman-teman jangan punya perasaan participle kok sulit ya, gantiin kata sifat aja kalau merasa sulit. Jadi pemakaian participle ini kata sifat, tapi bentuk ing loh, jangan lupa ya. Bentuk ing ini berasal dari kata kerja ya. Menerangkan tentang kata benda pasti ya. Ini apabila menerangkan tentang kata benda, participle boleh diletakkan di depan kata bendanya ya, di depan kata benda tersebut atau di belakangnya ya. Dan biasanya dipakai untuk menghilangkan atau menggantikan kata-kata ganti penghubung ya, menggantikan kata-kata ganti penghubung seperti who artinya yang untuk menerangkan orang, which yang untuk menerangkan barang dan binatang, that semua ini artinya yang ya. That ini boleh orang, barang, binatang. Paling enak pakai that, betul, tidak mungkin salah. Kalau which jangan lupa ya, barang dan binatang. Who untuk orang saja, semua artinya yang ya. Kita lihat ini contohnya, the tiring trip has given us a lot of experiences. Nah ini diletakkan di depan kata bendanya, the tiring trip. Nah diartikan apa? Kalau tired lelah, yes, tapi ing selalu mekan, jadi perjalanan ya, trip, perjalanan yang melelahkan itu letaknya di depan bendanya. Boleh diganti long trip, short trip, ini tiring trip, disappointing trip boleh, pokoknya diletaknya di muka bendanya, boleh ya. Jadi perjalanan yang melelahkan itu telah memberi kami banyak pengalaman ya. Ini di mukanya, kita lihat sekarang. Kalau di belakang boleh ya, lah ini loh bagusnya participle nih, seninya di sini teman-teman ya. Kalau yang the tiring trip nih biasa ya, diganti good trip, bad trip, long trip, short trip boleh. Kalau ini nggak bisa, ini harus participle teman-teman. The grass growing in the front yard needs mowing. Ya, nah ini diletakkan di belakang kata bendanya. Ya, nah agar tahu kalimat tersebut berasal dari the grass which grows in the front yard needs mowing. Kalau ini kalimat biasa, jadi rumput yang, nah which ini yang ya, tak ganti that boleh. Ganti who nggak bisa karena grass ini rumput barang ya. Jadi rumput yang tumbuh di halaman depan memerlukan pemotongan. Di sini ing ini jeren teman-teman ya, kata benda. Nah, memerlukan penyiraman dan sebagainya ya. Nah ini jadi the grass which grows, ini kalimat biasa, bukan salah, ini kalimat betul loh ya. Cuma kalimat biasa pakai kata penghubung yang. Nah di sini teman-teman bisa membuat menjadi lebih pendek, which-nya dibuang, langsung kata kerjanya tidak ada S-an ya, ing itu tidak ada S ya. Jadi the grass growing in the front yard, nah seperti ini tadi, the grass growing ini menerangkan grass ya. Jadi ing ini di sini kata sifat ini diletakkan di belakang dari kata benda tersebut. Ini hanya bisa untuk participle ya. Kalau kata sifat biasa tidak bisa ya. Nah jadi the grass growing in the front yard, rumput yang tumbuh di halaman depan itu memerlukan pemotongan. Sama dengan kita bilang the man standing in front of the office is my uncle. Nah ya, the man standing itu hanya bisa pakai participle. Oh jadi kalau diletakkan di belakang kata bendanya itu pasti participle, pasti ya. Nah kedua, menerangkan tentang suatu kalimat. Apabila menerangkan tentang suatu kalimat, participle biasanya berfungsi sebagai pengganti alasan dengan menghilangkan
atau menggantikan kata-kata penghubung seperti because, ya, because itu kan sebab, alasan, ya, in case, jika sekiranya, dan lain-lain, atau berfungsi sebagai pengganti keterangan waktu dengan menghilangkan kata-kata, ya, atau menghilangkan atau menggantikan kata-kata penghubung seperti when, apabila, ketika, before, sebelum, after, sesudah, dan lain-lain, ya. Jadi fungsinya participle itu menggantikan kata-kata penghubung, ya. Kita lihat contoh ini. Nah, kita lihat contohnya. Losing his wallet, the stranger couldn't pay the bill, ya. Nah, jadi kehilangan dompetnya, wallet ini dompet untuk pria, teman-teman, ya. Kalau perempuan purse, tulisannya purse itu loh, ya, sama-sama dompetnya. Jadi kehilangan dompetnya. Siapa yang kehilangan dompetnya? Ini the stranger, ya, orang asing itu tidak bisa membayar tagihan bond, ya. Oh, jadi kehilangan dompetnya ini adalah menerangkan stranger, menerangkan kata benda juga yang merupakan subjek dari suatu kalimat, ya. Nah, ini adalah sebagai pengganti alasan, ya, pengganti alasan yang berasal dari, nah ini kalimat asalnya itu gini, because the stranger lost his wallet, he couldn't pay the bill, ya, kan sama teman-teman, ya, karena si orang asing itu kehilangan dompetnya. Oh, ini lampau, ya. Ya, teman-teman, meskipun tidak ada keterangan waktu, yesterday, last night, dengan kita lihat bentuk kedua ini tahunnya ini lampau, ya, terjadi sekali saja. Nah, karena si orang asing itu kehilangan dompetnya, dia tidak bisa membayar tagihannya, bondnya tadi, ya. Loh, kalimat ini betul, ya? Betul, tapi ini kalimat biasa. Nah, supaya lebih seni, nah, because-nya dibuang, kita pakai participle, ya. Nah, ini loss ini otomatis bentuk ing-nya jadi lose. Ini bentuk kedua dari lose, loss, ya. Maka losing his wallet. Nah, terus jangan he, tapi the stranger-nya ini maju ke sini. Karena apa? Tadi kan stranger-nya kan dibuang, kan? Because dibuang, subjeknya dibuang, langsung pakai ing, ya. Jangan losting, ya, tapi losing his wallet. Nah, kehilangan dompetnya. Siapa he ini? He ini the stranger. Nah, the stranger-nya dipindah ke kalimat kedua, ya. Nah, kenapa begitu? Kita lihat ini, ya. Perhatikan. Apabila subjek pada kalimat pertama menggunakan nama orang, maka, ya, pada bentuk partisipelnya yang selalu dimulai dengan bentuk ing, ya. Jangan lupa loh. Participle itu mesti ing, teman-teman. Dimulai dengan bentuk ing dengan menghilangkan kata penghubung, ya. Dengan menghilangkan subjeknya juga, ya. Nah, subjeknya dibuang, ya. Jangan lupa memindahkan subjek dengan nama orang tersebut ke dalam kalimat kedua agar tidak mengurangi arti dari kalimat tersebut, ya. Nah, tadi ini loh, teman-teman, ya. Because the stranger lost his wallet. Nah, kita menggunakan participle, maka because-nya dibuang, subjeknya juga dibuang. Nah, kalau ini nama orang, nah ini pada kalimat kedua, jangan lupa subjek dengan nama orang ini dipindah ke kalimat kedua, teman. Ini kan he, kan? Ini, because the stranger lost his wallet. The stranger nggak boleh, dalam bahasa Inggris diulang-ulang stranger, nggak boleh diganti he, ya. Tapi kalau stranger-nya dibuang, maka he ini harus disebutkan yang jelas, yaitu the stranger, ya. Jadi losing his wallet, the stranger couldn't pay the bill, ya. Saya tegaskan lagi, perhatikan, apabila subjek pada kalimat pertama menggunakan nama orang, maka, ya, pada bentuk partisipelnya yang selalu dimulai dengan bentuk ing, selalu, ya, dengan menghilangkan subjeknya, ya, menghilangkan subjeknya. Jangan lupa memindahkan subjek dengan nama orang tersebut ke dalam kalimat kedua, ya. Nah, agar tidak mengurangi arti dari kalimat tersebut, ya. Nah, kita lihat lagi contoh kedua. Having had enough money,
We started to build our house in 1981. Ya, lah ini artinya having had. Kok nggak bertinggal ya? Lah ini namanya participle tingkat lanjutan ini pakai bentuk telah, teman-teman. Kita tahu have dengan V3 itu kan bentuk telah kan. Nah, yang dipartisipalkan tuh yang bentuk telahnya, yaitu have jadi ing. Having nggak ada ya. Having, ini had bentuk ketiga dari have, had. Jadi setelah mempunyai cukup uang, kok nggak pakai after ya? Loh, ini kita pakai participle. Nah, kita lihat di kalimat aslinya ya. Setelah mempunyai cukup uang, we started to build our house in 1981. Kami mulai membangun rumah kami pada tahun 1981. Ini kisah nyata ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, di sini sebagai pengganti keterangan waktu yang berasal dari, asalnya gini, after we had enough money, we started to build our house in 1981. Ya, we started to build. Nah, ini artinya apa? After ini setelah kan, kata penghubung ya, pengganti keterangan waktu. Nah, after we had, wih, kok had-nya dua kali ya? Ini namanya past perfect, teman-teman. Ya, bentuk past perfect itu sudah dilakukan pada waktu lampau. Ya, nah, jadi setelah kami mempunyai cukup uang, kami mulai membangun rumah kami pada tahun 1981. Ingat, dua kejadian tidak bersamaan pada waktu lampau. Yang terjadi lebih dulu pakai had V3. Ya, tidak ada have has. Namanya past perfect. Nah, jadi karena ini we kata ganti, nah ini juga we kata ganti, nggak masalah. Ya, tapi kalau ini I and my wife, nah ini after I and my wife had enough money, I and my wife nggak boleh, harus ganti we. Ya, tapi pada participle I and my wife tadi dibuang, maka we-nya ini harus diganti I and my wife seperti yang disebutkan tadi ini. Ya, nah lebih sulit ya, lebih seni teman-teman ya. Jadi ayo teman-teman mungkin jarang ya pakai ini having had ya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian kedua. Teman-teman akan semakin ngerti kapan pakai having dan V3 ini. Oke? Nah, teman-teman, sekarang teman-teman tahu participle. Sulit? Enggak, mudah sekali itu kata sifat. Cuma lebih seni ya. Bisa menerangkan kalimat, bisa menggantikan kata penghubung who, which, menggantikan after, before. Nanti di kedua lebih seru teman-teman, bukan sulit ya. Nah, teman-teman sekarang tahu bahasa Inggrisnya tingkatnya sudah semakin tinggi. Kalau membuat writing tentunya lebih seni. Well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next video. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.